kedua. Oke, khutbah Jumat itu ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun khutbah Jumat ada 6 di sini. Ya, anak-anak semua harus kalian perhatikan ya. Karena ketika salah satu khutbah ini, rukun khutbah ini tertinggal, maka tidak sahlah khutbah Jumatnya dan berimbas kepada sholat Jumat secara keseluruhan. Oke. Rukunnya adalah bahwa rukun ini sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang ketika dalam proses beribadah atau beramal kebajikan. Pertama, rukun khutbah mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Nah, selalu itu di awal ya. Kalau kita mau berdoa juga memuja dan memuji Allah dulu. Biasanya diawali dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam, Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Macam-macam ya. Banyak dan bervariasi. Muqaddimah khutbah Jumat ini terkhusus pada rukun pertama, yaitu puja-pujian kepada Allah. Ya, yang kedua membaca sholawat. Ingat dan perhatikan urutan-urutannya. Membaca sholawat bebas mau sholawat yang mana. Mau sholawat yang pendek, mau sholawat yang panjang, atau sholawat yang biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu juga. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Bapak nanya dulu. Bang Naupal, halo Naupal, ada? Bang Naupal. Nopal Apip Raditya. Halo. Ya Allah, berarti kalian aktif Zoom, tapi orangnya entah kemana. Ya, videonya enggak hidup. Ya. Muhammad Faiz. Bang Faiz. Ya Pak. Nah. Halo. Coba. Coba sebutkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ada yang kadang bervariasi, ada yang singkat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang dibaca panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Boleh. Ya, apalagi berwasiat. Apa itu wasiat? Mungkin selalu kita dengar ya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Apalagi membaca ayat Al-Qur'an. Biasa yang dibaca surah Al-Imran itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, membaca ayat Quran ini
Boleh di salah satu dua khutbah. Boleh di khutbah pertama atau juga di khutbah yang kedua. Kenapa Bapak? Kemudian berdoa. Ya, berdoa di khutbah yang kedua itu ya selalu mungkin sudah kita dengar untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin, dan redaksi-redaksi lainnya. Oke anak-anak Bapak ya, itu dia tentang rukun khutbah Jumat. Kemudian syarat khutbah Jumat ya, ada juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan khutbah Jumat ya, bahwa khutbah Jumat itu pertama, khutbah Jumat dilaksanakan tepat di siang hari. Artinya khutbah Jumat itu boleh dibacakan, disampaikan sang khatib ketika memang sudah benar-benar masuk waktu zuhur. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri, ya, dalam posisi berdiri. Khutbah Jumat khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Ya, betul. Sudah selalu kita lihat. Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Nah, artinya sang khatib ketika menyampaikan isi khutbahnya harus tegas, lugas, ya, nggak boleh melempem, nggak boleh sayu, lemah lembut, akhirnya orang mengantuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, orang pun dengarnya kayak dengar suara dangdut, ngantuk, sayu-sayu, itu tidur semua orang. Dengan harus keras, harus jelas. Makanya ketika Rasulullah khutbah itu selalu memegang tongkat. Dan masih ada sebagian masjid-masjid yang melestarikan sunnah Rasulullah ini megang tongkat. Tujuannya itu apa? Ketika ada orang yang mengantuk, tertidur, maka dihentakkan Rasulullah tongkatnya itu ya di mihrab itu, di minbar, agar orang yang ngantuk, orang yang tidak konsentrasi tadi tersadar dari kantuknya. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut ya, antara ada 3 ini ya, sunnahkan dan berturut-turut antara jarak keduanya. Jadi tidak boleh terlalu lama ya, jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ya, khatib suci dari hadas dan najis. Jadi yang khatib itu, yang khutbah ya, berdiri di atas mimbar menyampaikan isi khutbahnya, harus dia bersih dan suci dari hadas dan najis. Baik itu hadas kecil atau hadas besar, baik itu najis aini, najis hukmi, najis mukhaffafah, najis mughallazah, najis mutawassithah. Ya, di semester 1 kemarin sudah kita jelaskan yang berkaitan dengan najis-najis dan hadas-hadas ini. Oke, yang terakhir poin G, khatib menutup aurat. Jadi sang khatib itu harus tertutup auratnya. Sang khatib itu harus menutup aurat, tidak boleh
ya sedikit pun tampak auratnya. Oke, anak-anak Bapak, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, terakhir ini tentang sunnah, ya. Sunnah-sunnah khutbah Jumat berarti hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan ketika proses khutbah berlangsung. Pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar dan tempat yang tinggi. Jadi, kalau di Indonesia mimbar atau mihrabnya itu bervariasi, bermacam-macam. Ya. Ada yang bentuknya seperti podium, ada yang seperti mimbar, bermacam-macam, tapi yang pasti tempatnya itu tempat yang lebih tinggi ya dari tempat jamaah sholat Jumatnya. Ya, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Nah, ini dia. Jadi bahasa khotib, ya bahasa yang digunakan sang khotib adalah harus bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Jangan terlalu ilmiah kali. Jangan terlalu bahasa daerah kali. Karena orang jamaah itu ya kumpulan dari masyarakat berbagai lapisan. Ada yang orang intelektual, ada orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, ada orang kantoran, ada mohon maafnya tukang becak, gojek, drive dan sebagainya. Maka daya serap mereka, ya daya tangkap dan daya paham mereka tentang bahasa itu harus kita pahami. Jangan terlalu ilmiah. Nanti nggak sampai pesannya. Eksistensi, aktualisasi, ya, apalagi relevansi, semua pakai sisi dia. Organisasi, organik, macam-macam lah, seluruh bahasa ilmiah sampaikan. Bingung jamaah. Ini bapak ini kumur-kumur atau apa ini? Nggak paham orang. Nah, boleh menggunakan bahasa ilmiah, tapi jangan banyak kali. Ya. Atau terlalu bahasa daerah. Ya. Akhirnya orang sebagian jamaah yang tidak satu daerah dengan dia, yang tidak satu bahasa ibu, yang beda suku mungkin tidak paham dan tidak mengerti apa yang disampaikannya. Ya kecuali mungkin daerah Mandailing sana, ya khutbah Jumat pakai bahasa Mandailing, nggak masalah, karena orang Mandailing semua di sana. Kalau di Medan bermacam-macam suku. Ada Aceh, ada Batak, ada Mandailing, ada Padang, ada Sunda, ada Karo, ada Madura, ada Sulawesi, macam. Ya ketika kita mengunggulkan satu bahasa daerah, maka daerah yang lain akan tidak paham tentang apa yang kita sampaikan. Berikutnya anak Bapak, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Sang khatib itu harus hadap-hadapan dengan jamaahnya. Jangan malu-malu. Ada kadang Bapak pernah lihat khatibnya dari awal sampai selesai nggak pernah memandang jamaah, tunduk aja. Baca buku dia kan, teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله
Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Terus gitu. Tunduk aja dia. Enggak tahu dia jamaah. Ya, enggak tahu dia jamaah sholat Jumat itu yang tertidur, yang main HP, yang sudah ngorok, yang sudah selonjoran. Kadang begitu dia melihat ke jamaah, udah pulangan jamaahnya, kan gitu. Bahaya itu. Jadi sang khotib harus menghadap dan memperhatikan jamaahnya. Enggak boleh tunduk aja gini. Ya, jamaah menengok khotibnya aja pun dia enggak semangat. Ya mengantuk lah jadinya kan. Khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Iya, betul. Khatib menertibkan 3 rukun. Sunnah ya. Puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi, dan wasiat. Jamaah salat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Khatib hendaklah memberi salam, dan khatib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan lantunan azan yang kedua. Kenapa Bapak? Ya, Bapak rasa kita sampai sini dulu pembahasannya. Insya Allah 4 slide lagi akan kita bahas besok. Ya, pada pertemuan kita besok hari Rabu ya. Jam pertama juga, jam kedua ya. Dari jam 8 sampai jam setengah 10. Insya Allah besok akan kita tuntaskan. Besok juga akan dapat buat kuis-kuis. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Untuk memancing kalian lebih semangat lagi. Untuk belajar. Ya, lebih semangat lagi. Dan lebih konsentrasi lagi. Mengikuti segala penjelasan dan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kepada Bapak, sebelum kita tutup, jika ada yang ingin dipertanyakan, Bapak persilahkan dengan segala hormat. Oke, anak Bapak, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.